Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 PTI ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya memperkenalkan nama kelompok. Nama saya Muhammad Dimas Ritya Pratama dengan NPM 21150319091. Kenalkan, nama saya Wahyu Vanka dengan NPM 2115031090. Perkenalkan, nama saya Abdal Nugra dengan NPM 21150311089. Nama saya Maesa Distira Dewangga Saputra dengan NPM 21150311087. Perkenalkan, nama saya Kelana Abimanyu dengan NPM 21150311088. Ini rangkaian materinya. Yang pertama pengertian network, yang kedua karakteristik network, yang ketiga media network, yang keempat klasifikasi database, dan yang terakhir model database. Yang pertama pengertian network. Network. Yang pertama adalah jaringan network. Secara umum adalah sistem objek atau orang yang terhubung. Kedua, jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat keras lainnya yang terhubung bersama sehingga pengguna jaringan dapat berbagi perangkat keras, perangkat lunak, dan data serta berkomunikasi satu sama lainnya secara elektronik. Yang kedua, karakteristik network. Dari pertama, jaringan berkabel versus nirkabel, lalu topologi jaringan, lalu arsitek jaringan, mencakup ukuran jaringan dan area cakup jaringan. Topologi jaringan. Itu ada star menggunakan perangkat pusat seperti server atau saklar. Lalu mesh. Yang pertama menggunakan sejumlah koneksinya berbeda antar jaringan perangkat sehingga data dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber tujuan. Yang kedua topologi mesh. Penuh atau setiap perangkat di jaringan terhubung ke setiap perangkat lain di jaringan. Yang ketiga topologi mesh parsial. Beberapa perangkat terhubung ke semua perangkat lain. Lalu ada bus. Menggunakan kabel pusat yang menghubungkan semua perangkat jaringan, semua data ditransmisikan melalui jaringan bus dari satu perangkat ke perangkat lain. Jadi jika jalur bus gagal, maka jaringan tidak berfungsi. Arsitektur jaringan. Yang pertama, cara mereka dirancang untuk menyampaikan. Yang kedua, client server dan peer-to-peer mencakup kedua klien, komputer dan perangkat lain di jaringan yang meminta dan memanfaatkan sumber daya jaringan, dan server, komputer yang didedikasikan untuk memproses permintaan klien. Yang ketiga, jaringan peer-to-peer. Lebih mudah dan rumit untuk diterapkan daripada jaringan klien server, karena tidak ada dedicated server, tetapi mereka mungkin tidak memiliki kinerja yang sama seperti jaringan klien server dalam penggunaan berat. Selanjutnya, ukuran jaringan dan area cakupan jaringan. Sering diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan area jangkauannya. Jaringan area pribadi adalah jaringan kecil dari 2 atau lebih perangkat pribadi untuk satu individu, seperti komputer pribadi, smartphone, headset, tablet, speaker portable, jam tangan pintar, atau printer, yang dirancang untuk memungkinkan perangkat tersebut untuk berkomunikasi dan berbagi data. Jaringan area lokal adalah jaringan yang mencakup wilayah geografis yang relatif kecil area, seperti rumah, gedung perkantoran, atau sekolah. Lalu jaringan area metropolitan adalah jaringan yang dirancang untuk melayani jaringan metropolitan daerah, biasanya kota atau kabupaten. Lalu jaringan area luas adalah jaringan yang mencakup area geografis yang luas, intranet dan extranet. Lalu internet adalah jaringan pribadi seperti LAN perusahaan yang dirancang untuk digunakan oleh karyawan organisasi dan diatur seperti internet
dengan data yang diposting di halaman web yang diakses dengan browser web. Lalu extranet, biasanya diakses melalui internet dan mereka dapat digunakan untuk menyediakan pelanggan dan mitra bisnis dengan akses ke data yang mereka butuhkan. Selanjutnya, jaringan pribadi virtual atau VPN adalah jaringan pribadi jalur aman melintasi jaringan publik, biasanya internet, yang diatur untuk memungkinkan pengguna yang berwenang akses pribadi dan aman ke jaringan. 3. Media network. Yang pertama ada Star menggunakan pusat seperti server atau seluler. Mesh menggunakan sejumlah koneksi yang berbeda antara jaringan perangkat sehingga data dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Topologi mesh penuh, setiap perangkat di jaringan terhubung ke setiap perangkat lain di jaringan. Topologi mesh parsial, beberapa perangkat terhubung ke semua perangkat lain. Bus menggunakan kabel pusat yang menghubungkan semua perangkat jaringan. Semua data ditransmisikan melalui jalur bus dari satu perangkat ke perangkat lain. Jadi, jika jalur bus gagal, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Atau kabel twisted pair, jenis kabel yang paling murah, digunakan sebagian besar rumah. Dinilai berdasarkan kategori 3, telepon biasa. Kualitas kabel dan kecepatan tinggi, kategori 5. Kategori 7 digunakan di jaringan rumah atau bisnis. Kabel koaksial, lebih mahal daripada twisted pair, lebih rentan terhadap gangguan dan membawa lebih banyak data, lebih cepat. Umumnya digunakan di jaringan komputer untuk transmisi telepon jangka pendek di luar rumah dan untuk pengiriman televisi kabel. 3. Kabel serat optik, terbaru dan tercepat, berisi beberapa ratus kaca bening atau serat. Setiap serat hanya dapat mengirim data satu arah. Kelemahan, biaya pemasangan konektor serat kurang standar. Media jaringan nirkabel, elektromagnetik dan spektrum. Sebagian besar aplikasi jaringan nirkabel menggunakan aplikasi frekuensi yang terletak di pita frekuensi radio. Di ujung bawah hingga 300 Hz. Spektrum elektromagnetik rentang ini terkadang disebut sebagai spektrum nirkabel. Transmisi radio seluler. Transmisi radio seluler adalah sinyal radio yang dikirim dari telepon seluler melalui menara seluler. Menara logam tinggi dengan antena di atasnya. Area layanan seluler dibagi menjadi zona berbentuk sarang lebah yang tumpang tindih yang disebut sel. Setiap sel berisi satu menara sel. Transmisi dan gelombang mikro. Gelombang mikro adalah sinyal radio frekuensi tinggi yang dapat mengirim data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi dalam jarak jauh. Satelit komunikasi adalah perangkat berbasis ruang yang diluncurkan ke orbit di sekitar bumi untuk menerima dan mengirimkan sinyal gelombang mikro ke dalam dan dari bumi. Transmisi inframerah, salah satu jenis jaringan nirkabel yang tidak menggunakan sinyal dalam pita RF dari spektrum elektromagnetik yang mengirimkan data sebagai sinyal cahaya inframerah melalui jarak yang relatif pendek. Contohnya remote. Yang keempat, klasifikasi database. Pertama, sistem database single user versus multi-user. Yang pertama, sistem basis data pengguna tunggal terletak pada satu komputer dan dirancang untuk diakses oleh satu pengguna. Banyak digunakan untuk aplikasi pribadi dan bisnis yang sangat kecil. Dirancang untuk banyak pengguna dan database diakses melalui jaringan. Yang kedua, yaitu 2 atau lebih pengguna dalam sistem basis data multi pengguna dapat mencoba mengakses dan memodifikasi data yang sama pada saat yang sama. Beberapa jenis penguncian basis data harus digunakan untuk mencegah pengguna membuat perubahan yang bertentangan pada data yang sama pada waktu yang sama. Kemudian ada juga yang namanya sistem database client server dan entire. Sistem basis data client server adalah sistem basis data yang memiliki klien dan setidaknya satu server. Kemudian di dalam tier, dalam sistem database 3 tingkat, berisi perangkat lunak yang disebut middleware. Keuntungan dari arsitektur tier adalah memungkinkan kode program yang digunakan untuk mengakses database terpisah dari database. Dan kode tersebut dapat dibagi menjadi sejumlah komponen logis. Sistem basis data terpusat versus terdistribusi. Dengan sistem database terpusat, database yang digunakan oleh sistem semuanya terletak pada satu komputer, seperti komputer server atau mainframe.
Kemudian, jika dengan sistem database terdistribusi, data dipisahkan menjadi beberapa database yang masing-masing disimpan di komputer yang berbeda, yang mungkin berada di lokasi fisik yang berbeda satu sama lain tetapi terhubung melalui jaringan. Dengan sistem database terdistribusi, sistem database secara logis diatur untuk bertindak sebagai database tunggal, dan muncul seperti itu kepada pengguna. Akibatnya, seluruh sistem database dapat diakses melalui jaringan oleh setiap pengguna yang berwenang, terlepas dari komputer mana data yang diminta disimpan secara fisik. Ada juga yang namanya sistem data berbasis disk versus dalam memori. Sementara sebagian besar database disimpan di hard drive atau terletak di komputer pribadi, server, atau mainframe. Misalnya, database dalam memori atau IMDb juga disebut database memori utama atau EMDB. Dirancang untuk menyimpan semua data di memori utama komputer, bukan pada disk. Kemudian, aplikasi database client server yang khas klien disebut front-end, dan database server disebut back-end. Server back-end berisi DBMS dan database itu sendiri, dan memproses perintah yang dari komputer client front-end, sementara beberapa sistem database client server hanya memiliki dua bagian, yaitu klien dan server. Yang lain memiliki setidaknya satu komponen tengah atau tingkat antara klien dan server. 5. Model database. Suatu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu sistem database. Model database terbagi menjadi 3, yaitu 1. Model database hierarki. Hierarchical database model. Model database jaringan. Network database model nomor 2. Ketiga, model database relasi. Relational database model. Model database hierarchy database model adalah terbagi menjadi 3. Model database hierarchy disebut juga model pohon karena hubungan antara simpul digambarkan seperti struktur pohon yang dibalik dengan pola hubung orang tua anak. Simpul yang paling atas disebut akar, root, dan paling bawah disebut daun. Setiap simpul digambarkan dengan lingkaran atau kotak. Simpul yang berada di atas simpul lainnya disebut orang tua, sedangkan yang berada di bawahnya disebut anak. Kelemahannya, ketidakmampuannya dalam mengelola hubungan banyak-banyak, many to many. Kelebihan, data akan dengan cepat bisa dilakukan retrieval, integritas antara data akan lebih mudah diatur sesuai dengan keperluan. Model database jaringan, network database model, merupakan pengembangan dari model database hierarki, di mana kelemahan yang ada pada model database hierarki yaitu ketidakmampuannya dalam mengelola hubungan banyak ke banyak, many to many, telah dapat diatasi dengan model database jaringan ini. Database ini representasikan sebagai koleksi record, dan hubungan antara record dipresentasikan sebagai pointer. Kelebihan, data yang mudah diakses, kemudahan ketika hendak memodelkan basis data yang bersifat kompleks. Kekurangannya, struktur data yang tidak mudah ketika hendak melakukan modifikasi. Kemudahan harus benar-benar memahami seperti apa struktur datanya. Model database relasi, relational database model, merupakan database yang paling banyak digunakan saat ini karena paling sederhana dan mudah digunakan. Serta yang paling penting adalah kemampuannya dalam memodifikasi berbagai kebutuhan pengelola database. Disusun dalam bentuk tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris, record, dan kolom, field. Pertemuan antar baris dengan kolom disebut item data field. Tabel-tabel yang ada dihubungkan relationship sedemikian rupa menggunakan file kunci A-field sehingga dapat meminimalkan duplikasi data. Jika tidak ada tabel tuple baris yang kembar, urutan tuple tidaklah penting. Setiap
atribut memiliki nama yang unik. Letak atribut bebas, setiap atribut memiliki nilai tunggal dan jenisnya sama untuk semua tuple. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya beserta 5 orang teman saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.